Surah Ali Imran Assalamualaikum 151 warahmatullahi sampai wabarakatuh. Kita lanjut 157 pada kekalahan di Al-Imran perang ayat Uhud. 151. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Dalam perang Uhud, Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan keterangan tentang itu. Artinya orang-orang kafir membuat sesembahan-sesembahan mereka, apakah itu patung atau apapun yang mereka yakini sebagai Tuhan mereka. Ayat 152. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Urusan yang dimaksud di sini adalah perintah Rasulullah dalam perang Uhud bagi pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan gunung Uhud apapun keadaannya, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Mereka pasukan pemanah mengabaikan perintah Rasulullah dengan meninggalkan bukit Uhud hanya karena melihat kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Kemudian Allah memenangkan kaum kafir Quraisy terhadap pasukan muslim untuk sebagai ujian. Tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dia berikan kepada orang-orang mukmin. Walaupun mereka meninggalkan gunung Uhud dan akhirnya pasukan kafir Quraisy menang, Allah memaafkan kesalahan-kesalahan ini. Ayat 153. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasulullah Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, yaitu kekalahan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Rasulullah memanggil mereka, tetapi mereka tidak menoleh karena tergiur akan harta rampasan perang. Akhirnya Allah menimpakan kesedihan, dan kesedihan yaitu kekalahan. Ayat 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Yang kantuk ini adalah yang kuat pendiriannya, yang kuat imannya, yang kuat keyakinannya. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Segolongan lagi adalah orang-orang yang ragu. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Sangkaan kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak akan dikalahkan Allah dalam peperangan. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh ataupun dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh. Itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah mengetahui isi hati. Asbabun Nuzul ayat 154, Zubair berkata, saat rasa ketakutan meliputi kami pada perang Uhud dan Allah mengirimkan rasa kantuk kepada kami, tidak seorang pun di antara kami melainkan dagunya menempel di dadanya ataupun tertidur demi Allah. Sungguh aku seperti bermimpi saat mendengar Mutab bin Qusair, seorang munafik berkata, jika kita memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan ini, kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Aku pun menghafal menyimpan kata-kata itu di dalam hati. Kemudian turunlah ayat ini. Ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan ataupun pertempuran antara dua pasukan itu. Dua pasukan ini adalah pasukan muslim dan pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ayat 156. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu,
Karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir yang mengatakan kepada saudaranya, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Di sini orang-orang kafir tidak yakin akan ada takdir yang berlaku terhadap diri manusia. Ayat 157, dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada harta rampasan perang yang mereka kumpulkan. Tujuan berperang itu bukan untuk harta ataupun kekayaan, tetapi adalah berjihad ataupun menegakkan kebenaran, menyelamatkan agama Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 158. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Asbabun Nuzul ayat 159. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setelah perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar berpendapat mereka sebaiknya dibunuh, yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah kemudian kesulitan untuk memutuskan. Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas Abu Bakar. Abu Bakar mendukung untuk dibebaskan dengan tebusan. Ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dijalimi. Asbabun Nuzul ayat 161. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setelah perang Badar, kaum muslimin mendapat harta rampasan perang yang banyak. Saat itu ada sebuah permadani merah hilang dari tempat penyimpanan. Sebagian orang berkata, mungkin Rasulullah yang mengambilnya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 162. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. 163. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasulullah Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran, hikmah dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat 165. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan itu? Katakanlah, itu kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 165. Umar bin Khattab berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perkataanku, kekalahan pada perang Uhud akibat tindakan mereka sendiri, yaitu mengambil fida, tebusan tawanan perang pada saat perang Badar. Pada perang Uhud, 70 sahabat Rasulullah gugur sebagai syuhada, dan sebagian sahabat lainnya melarikan diri. Selain itu, gigi depan Rasulullah patah, topi bajanya hancur, dan darah mengalir di wajahnya. Kemudian turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran-pertempuran antara dua pasukan itu dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Ayat 167. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, dan pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, itulah kami mengikuti kamu. Pada hari itu, lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ini tentang orang munafik. Apabila diajak berperang, dia akan mengatakan mereka tidak tahu bagaimana cara berperang.
Kalau mereka tahu, tentu mereka akan mengikuti. Tetapi itu adalah bohong yang keluar dari mulutnya, yang tidak sesuai dengan hatinya. Ayat 168. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Dan mereka orang munafik itu akan berkata ketika pasukan muslim ada sebagian yang mati, mereka akan berkata, sekiranya mereka mengikuti kita, tidak pergi berperang, tentu mereka tidak terbunuh. Oleh karena itu, kalau mereka memang benar, mereka mencegah kematian itu dari diri mereka. Ayat 169. Dan jangan sekali-sekali kamu, ayat 169, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul ayat 169, 171. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda, Allah telah menjadikan ruh saudara-saudaramu yang gugur di medan Uhud berada di dalam rongga burung berwarna hijau yang berada di pinggir sungai di surga. Burung itu memakan buah-buahan surga, kemudian bertengger di atas lampu-lampu yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah ars. Saat mereka telah mendapat makanan, minuman, tempat tidur yang menyenangkan, mereka berkata, jika saudara kita yang masih hidup di dunia mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita, mereka tak akan meninggalkan jihad di jalan Allah dan tidak lari dari medan perang. Lalu turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. 172. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Ayat 173. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Asbabun Nuzul ayat 172, 173. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa saat kaum kafir kembali dari perang Uhud, sekelompok orang kafir lain di Mekah berkata, mengapa Muhammad tidak kalian bunuh? Mengapa kalian tidak merampas gadis-gadis Madinah? Sungguh buruk apa yang kalian lakukan ini. Kembalilah kalian. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Beliau segera mempersiapkan pasukan untuk menyambut dan melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Mekah itu dikejar hingga Hamra al-Asad atau sumur Abi Utbah. Kemudian turunlah kedua ayat ini. Ketika pasukan muslimin sudah kalah dan berpisah dengan pasukan musyrikin ingin kembali menyerang kota Madinah, dan Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menghadang itu sampai mengejar ke Hamra al-Asad atau sumur Abi Utbah. 174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Asbabun Nuzul ayat 174. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah dan para sahabat, kita akan bertemu kembali di Badar, tempat di mana kalian telah banyak membunuh sahabat kami. Mendengar gertakan Abu Sufyan, mereka yang enggan berjihad bergegas pulang. Sementara mereka yang berani segera menyiapkan perlengkapan, perbekalan perang dan perniagaan. Lalu mereka datang ke Gunung Badar, tapi mereka tidak menemukan seorang pun di tempat itu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Tabrani. 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. 176. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. 177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. 178. Dan jangan sekali-kali orang yang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. 179. Allah tidak membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dan yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kamu
hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Asbabun Nuzul ayat 179, Mujahid mengatakan bahwa suatu ketika antara orang-orang muslim yang benar-benar ikhlas berjuang dan kaum munafik sulit dibedakan, terlebih saat terjadi perang Uhud. Karena itu ada sebagian dari mereka berkata, jika memang benar Muhammad itu dapat dipercaya dan jujur, tunjukkanlah kepada kami mana orang munafik yang sombong dan mana orang mukmin yang sabar. Kemudian turunlah ayat ini, hadis riwayat Suddi dan Ibnu Jarir. Pada masa itu, orang munafik berkata, jika memang benar Muhammad itu dapat dipercaya dan jujur, tunjukkanlah kepada kami mana orang munafik yang sombong dan mana orang mukmin yang sabar di dalam pasukan muslim. Tetapi Allah menjawab ini dengan, Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Artinya, tidak perlu saling menuduh mana orang yang munafik, mana orang yang sombong, dan mana orang mukmin yang sabar dalam pasukan mukmin tersebut. Tetapi lebih baik kembali kepada, jadilah orang yang beriman dan bertakwa, agar kamu mendapat pahala yang besar. Demikian akhir ayat 179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.